Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Terlanjutkan pembahasan tentang thaharah, bagian dari raf'ul hadasil akbar, yaitu al-ghusl, ya. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa ketika orang itu dinyatakan ya secara syarat bahwa dia punya hadas akbar, maka cara menghilangkan atau cara mensucikan diri dari hadas akbar itu adalah dengan al-ghusl. Dengan apa? Al-ghusl. Al-ghusl yang disebabkan karena adanya sebab yang mengharuskan atau sebab yang bersifat syar'i itu namanya ghusl yang wajib. Jadi ada ghusl yang wajib. Artinya mandi posisinya adalah harus ya bagi orang yang punya hadasil akbar. Karena ada beberapa yang terkait dengan ibadah itu yang mengharuskan orang itu suci, di samping dari hadas kecil juga terutama dari hadas besar. Nah, salah satu syariat yang terkait dengan bagaimana cara menghilangkan hadasil akbar itu adalah dengan al-ghusl. Sehingga dalam fikih itu ada dua jenis mandi. Satu mandi wajib, yang kedua adalah mandi sunnah. Kelas itu. Yang lain, yaitu. Jadi satu mandi apa? Mandi wajib, yang satunya mandi apa? Mandi sunnah. Kalau mandi wajib itu ada alasan-alasan tertentu ya, yang dalam syariat itu dianggap oleh syariat bahwa sesuatu itu mengharuskan seseorang melakukan mandi. Namanya mandi wajib itu ada karena jinabat itu karena terjadinya irtiqaul khitanain, karena inzalul mani, yang kedua bisa karena haid, bisa karena nifas, karena wiladah, lalu karena al-maut, karena adanya mandi. Itu semua mengharuskan seseorang melakukan mandi sehingga mandinya disebut dengan mandi wajib. Yang kedua ada mandi sunnah, ini yang sekarang kita bahas. Mandi sunnah ini lebih terkait dengan persoalan yang bersifat an-nadhafah ya, nadhafah anil istighla, izalatul qadar, izalatul qadar itu artinya adalah kotoran. Istighfar itu terhadap sesuatu yang dianggap kotor dalam agama. Dalam momen tertentu seseorang harus bersih, maka di sana ada syariat yang disebut dengan mandi sunnah atau sunnah al-ghusl. Jadi sekali lagi kalau dihitung seluruhnya itu adalah untuk menjaga terhadap kesehatan diri seseorang maupun kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu ya stabilitas yang terkait dengan spiritualitas kita atau batin kita ya, dalam hal menjalankan perintah agama. Kalau posisinya punya hadas itu tentu akan terjadi hambatan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah pada momen ibadah-ibadah tertentu. Nah, yang kedua ada sunnah al-ghusl, hal-hal yang jadi ada mandi sunnah, ada hal yang disunnahkan ketika mandi. Jadi dua hal ya. Nanti ada namanya mandi-mandi yang apa? Disunnahkan. Namanya al-ghusl al-masnuah. Lalu ada sunnanil ghusl. Kalau sunnanil ghusl itu adalah hal-hal yang disunnahkan ketika kita mandi. Apakah itu mandi wajib maupun mandi apa? Sunnah. Jadi sekali lagi kemarin saya katakan meskipun mandi sunnah, hal-hal tertentu yang harus dilakukan dalam mandi itu tetap hukumnya wajib. Sama dengan kita sholat sunnah. Meskipun sholat itu
sholat sunnah, tapi hal-hal yang menjadi rukun itu ya wajib kita lakukan. Karena rukun itu adalah batas minimal untuk sesuatu ibadah itu dikatakan sebagai ibadah. Ya. Nah, di luar rukun itulah ada namanya sunnah, hal-hal yang sunnah. Nah, itu yang menyempurnakan. Apa saja yang disunahkan di dalam mandi tadi ini? Yaitu izalatul qadar, menghilangkan segala kotoran. Jadi meskipun tanpa itu mandinya itu sunnah, sah. Tetapi kalau ada kotoran itu maka tentu tidak sempurna, ya, tidak baik gitu ya. Sawa'un kana tahiran kal mani. Jadi mani itu meskipun suci, sehingga ketika kita mandi itu juga diusahakan dihilangkan. Nah, menghilangkan kotoran. Mani itu suci tapi tetap dia itu istilah dianggap kotor gitu ya, dianggap kotor. Al-mani au najisan atau najis, ya, apalagi sesuatu yang najis yang kotor. Kalau najis kemarin harus izalah. Jadi dalam mandi sebelum kita melakukan mandi maka harus ada apa? Izalatun najasa. Najis yang menempel di dalam badan itu dihilangkan di sini. Baru kemudian dimulai yang terkait dengan siraman mandinya itu. Jadi start awal mandi itu ketika dinyatakan bahwa najis itu sudah hilang di dalam badan kita. Najis ya. Kalau bisa kawadiyin koyok dene wadi. Ingat ya, wadi, mandi itu najis. Ya. Tidak mewajibkan mandi, tetapi dia mewajibkan wudu. Mewajibkan apa? Jadi statusnya wajib. Wadi itu ya. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau madhi itu adalah karena kuatnya syahwat, seseorang dalam syahwat yang kuat itu akan keluar dulu namanya madhi. Kalau wadi itu karena beban, ya. Karena apa? Beban biasanya sebabnya karena itu. Dengan beban pikiran atau beban fisik yang kuat, yang terlalu berat, itu bisa menimbulkan sesuatu yang disebut dengan wadi. Nah, madi-wadi itu najis. Kalau madi tidak najis, ya. Madi, wadi itu harus dihilangkan dulu. Summa yu'antu izalatul qadar al-wudu akamilah. Summa ba'da ya. Summa ba'da izalatil qadar al-wudu kamilah. Summa ba'da izalatil qadar memenuhi saksi hilangkan kotoran. Al-wudu utawi wudu kamilan halis sempurna. Ayusan opa al-wudu, jadi begitu ya. Disunahkanlah wudu itu secara sempurna. Nah, jadi sebelum mandi ya, sebelum mandi disunahkan wudu. Urutannya jadi apa? Menghilangkan dulu semua najis ya, najis semua kotoran dihilangkan. Iya, kemarin saya tanya. Lalu kemudian setelah itu wudu secara kamilan sempurna. Baru setelah itu melalui proses berikutnya. Wa minhu at-tasmiyatu. Wa minhu an itu setengah saking sunnahnya ghusl at-tasmiyatu baik baca bismillah. Jadi baca bismillah. Itibaan krono mengikuti, tiba itu karena mengikuti sunnati maring hadis. Kama kulitina hadis yang meriwayatkan sobat Syaitan Imam Bukhari Muslim. Jadi dalam kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari Sahih Muslim diriwayatkan tentang Nabi membaca basmalah ketika akan melakukan mandi wajib. Summa ta'ahada, kemudian memperhatikan. Ta'ahada itu teman-teman yang bersungguh-sungguh memperhatikan, ya, apa istilahnya, bisa untuk meneliti ya, ta'ahada itu meneliti, perhatikan. Wa'atifahu yang tempat lembitan tubuh, bagian-bagian yang terlipat, ya, bagian lipatan tubuh itu harus ta'ahud. Ta'ahud itu butuh diusahakan untuk diteliti ya. Ini jangan sampai tidak terpersoalkan. Kalau gunain kayak dalam telinga, ini ada lipatan.
yang di bawahnya daun telinga kita ini kan ada kayak ini ya. Ketika ini kita siram, tentu ini belum kena kan. Maka harus diperhatikan. Itu namanya ta'ahudul ma'atif. Memperhatikan terhadap kita. Itu digosok secara khusus. Kalau hanya sekedar di rojok banyu, di shower, maka dia tidak masuk di dalamnya. Karena ketutupan. Kalau udune. Wa tabaqatil batni lan lipatannya perut. Tabaqat. Ya, biasanya lipatan-lipatannya. Terutama perut yang ekstrim ya. Ekstrim gedenya atau ekstrim kurusnya. Nek kuru nemen itu ya, agak lipatan itu soalnya kamu dagingnya belas, yang kurang gizi. Nek kelemahan ya belum bisa. Yang ekstrim itu biasanya ada tobator, ada lipatan-lipatan. Wadakhil surra, jeruni udel. Mana udel dipotong? Yang dukun bayi ini kelahiran udel, udel kakek. Jadi ini namanya al-bodomu. Bodong. Ini biasanya kalau bodong katanya di segini akeh. Udelin ya, boy itu. Cidok ini kalau terlalu lebar katanya medit. Akhirnya didambal kayak gitu medit ya. Itu namanya penelitian model survei itu ya. Udah filosof. Li'annahu aqrabu ila siqah. Ya, siqah. Li'annahu karena sesungguhnya ta'ahud itu berusaha meneliti, memperhatikan tadinya. Iku aqrabu lebih mendekatkan ila siqati maring yakin, maring dipercaya usulil ma'i dengan sampainya air. Jadi posisi ta'ahud tadi meneliti itu lebih berpotensi, lebih sungguh-sungguh untuk bisa diyakini bahwa air itu bisa sampai. Tapi yang kita jarang poin lagi kan nggak bisa. Ya. Namanya tadi apa? Ta'ahud. Apa? Ta'ahud itu meneliti. Ta'ahud itu ma'atifi, terus al-udhuni dan seterusnya. Wa yata'akkadu lan dimu'akkadkan fil udhuni ing dalam telinga. Ya, jangan sampai lupakan telinganya digosok juga. Oke ya. Saya kudu kafan min ma'i. Saya kudu mau mengambil sebuah kafan ing satu caluan ya min ma'in. Wa yadhu lan meletakkan sebuah al-udhun alaihi yang atas kafan tadi itu. Diletakkan gini diriskin dengan pelan-pelan. Liyasilal ma supaya sampai opal ma'ubani ila ma'atifihi maring ma'atif maring lempit-lempitane udun wa zawaya hulan kedua pinggirnya ini ya sahabat. Ini kan tutup ya. Yang potensi tidak kena itu kan ini ya. Makanya ambil air lalu kemudian dibesokkan secara khusus. Wa zawaya. Karena ini masuk dohir ya. Jangan sampai anak singkat terbasuh. Karena kalau ada yang tidak kena air sedikit saja ya belum sah, gitu ya. Makanya harus ta'ahud. Jadi meskipun pakai shower, pakai buku, kalau hanya dari atas, potensinya yang terlempit itu raiso, gitu. Raiso itu tidak bisa termasuki air, gitu kan. Wa yadhu al-udhuna alaihi dirifq. Liyasilal ma'u ila ma'atifi wa zawaya. Summa yufidu al-ma'a ala ra'si, kemudian ngesokno. Yufidu itu artinya ngeloberno. Summa yufidu kemudian ngesokake sopong al-ma'i baik ala ra'si wa yukhallilu lan nyala-nyalani sopong bu'ima. Akhirnya harus disela-selakan. Yufidu itu artinya digerocok lagi. Sok kayak sopong itu atau jika begini kemudian disokno seperti itu. Itu namanya yufidu. Summa syikkihi al-aiman. Oke. Setelah semuanya dilakukan pembersihan, lembutan itu summa syikkihi al-aiman, kemudian bagian badannya man al-aiman kanten summa al-aisan. Jadi tetap al-aiman dulu. Aiman itu yang bagian kanan, yang kita basuh terlebih dahulu. Itu hukumnya basuh, disunahkan. Summa al-aisan baru kemudian yang
Jadi istilahnya tayamun, apa? Tayamun itu mendahulukan yang kanan. Taqdimul yumna. Tayamun istilahnya. Ya, tayamun itu mendahulukan yang kanan. Istilah fikih ya, istilah tayamun. Jadi kata yumna itu tayamun. Dalam hal ibadah, terutama bersesuci itu tayamun disunahkan. Hukumnya apa? Sunnah. Dalam hal semuanya itu tayamun. Dahulukan yang kanan, dahulukan yang. Sehingga otak kanan itu sesungguhnya punya filosofi itu. Kenapa kanan? Kenapa kanan? Sesungguhnya kanan itu lebih punya kreativitas yang tidak terbatas. Kalau kiri, otak kiri itu kan kecenderungannya terlalu linear dan itu biasanya terbatas. Tapi kanan kok gini ya, pandang terus gitu ya. Artinya kreativitasnya berlebihan tanpa ada ukuran. Sehingga perlu tetap ada keseimbangan dengan kiri. Kalau itu lah begitu. Tapi jangan terlalu dihitung juga. Karena Tuhan Maha Kuasa itu. Nah, makanya al-aiman fal-aim. Kanan dulu. Itu disunahkan. Oke ya, itu yang disunahkan dalam mandi dan itu yang menyempurnakan. Oke. Wasunanul husli, sekarang ada sunnah-sunnah lain. Waya delukun masih ada tadi. Waya delukun menggosok. Jadi imroliyat istilahnya atau adalku, apa namanya? Adalku itu digosokkan. Tangannya dilapokno imroliyat atau adalku istilah. Ini sunnah. Jadi andai kata kita mandi itu posisi kayak robot gini ya, gini dong. Kan digosokno ya sah. Tapi ku mandi ini model mandi robot tadi ku ya, kayak mandi ini nggak punya ekspresi gitu kan. Mandi harus ekspresi lah, ekspresi itu ada lebih itu dibersihkan kulitnya. Kalau sekarang ya sudah menggunakan alat bantu sabun dan sebagainya. Antel wanita itu lan ngaping teloni sopo. Ayat dulu wanita itu taflis. Tasris itu artinya mengulang 3 kali. Istilahnya apa? Tasris. Tasris itu artinya salah. 3 kali. 4 kali bagaimana? Makruh kan? Gitu ya. Jadi batas hukumnya itu yang disyariatkan adalah 3 kali. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, yang ketiga apa? Sunnah. Tasris. Itu dalam untuk menyatakan kama ya. Wasunal husli allati tahaqqaqal kamaluhiyah. Adapun dalam sunnah-sunnah yang mandi yang bisa mewujudkan tahaqquk itu mewujudkan tahaqqaqal kamal yang bisa mewujudkan kesempurnaan. Itu ia istiqbal kiblat. Ini sebenarnya ya. Misalkan mandinya menghadap apa? Kiblat. Wa tasmiyatu membaca bismillah. Makrunatan biniyah halih disertai makrunatan halih disertai biniyah dengan niat. Jadi kalau mandi kebalikannya orang berak ya. Kalau berak tidak diperkenankan atau makruh minimalnya. Kalau di tempat yang terbuka hukumnya haram menghadap kemana? Kiblat atau mengundur kiblat. Istiqbal atau istidbar. Apa namanya? Istiqbal atau istidbar mati. Istiqbal atau apa? Istidbar. Nah, hidup ya. Istiqbal atau apa? Istiqbal itu artinya adalah menghadap tadi. Ada lagi apa? Istidbar. Istiqbal atau istidbar. Kalau dalam mandi disunahkan menghadap ke kiblat. Tasmiyah itu membaca apa? Bismillah. Wa ghasrul kafain, basuh dulu kedua telapak tangan. Islamnya sangat menjaga kebersihan. Usul kafain apa? Membasuh kedua telapak tangan. Karena kemarin saya katakan ini karena untuk mengambil air jangan sampai tempat pengambilan air berupa tangan kita ini kalau kita pakai tangan ya, lalu kemudian kotor, membawa kuman, membawa bakteri. Pastikan dulu ini kita bersihkan, lalu kemudian ini kita gunakan untuk mengambil air baik dalam mandi maupun dalam
Hukumnya adalah basuh terlebih dahulu. Waraful ada, ngilangi segala kotoran. Al-ada itu kotoran yang bisa menjadi penyakit. Sumal wudu, kemudian wudu, ini urutannya. Suma ta'ahudu maudil, ini ta'ahud, meneliti, ya, meneliti terhadap tempat-tempat lepitan. Wa tahlili usul syar. Tahlil itu nyala-nyalanya. Rambutnya ini ditekani, tahlil. Ini ya tahlil itu. Jarinya tinggal kurangkan gini, kemudian dimasukkan. Namanya apa? Tahlil. Semi dipijit. Ini sehat ya. Wa tahlil syar ras. Nyala-nyalani usul itu ujung tumbuhnya. Manbatu syari, usul syari. Sumal ifadatu, kemudian menuangkan air ulama rotin setiap ambalan. Wastishabun niyyah fi dzakiratihi kalwudu'i, menyertakan niat fi dzakiratihi, semua zikir atau bacaannya tadi kalwudu'. Wala yusannu tajdidul ghusli, tidak disunahkan tajdid. Tajdid itu mengulang, memperbarui mandi, perbarui mandi. Semuanya kamu sudah mandi, lalu kemudian sunnatul ghusli tajdidan, itu tidak ada istilah tajdid. Nanti ada jenis mandi sunnah yang lain. Tapi dalam mandi tidak ada istilah apa? Tajdidul ghusli. Tidak ada apa? Beda lagi dengan wudu. Kalau wudu itu ada tajdidul wudu. Memang itu disunahkan. Jadi kalau tajdidul ghusli itu tidak masyru'iyah. Tidak masyru'iyah, artinya tidak disyariatkan. Yang ada apa? Yang ada apa? Tajdidul memperbarui wudu. Tajdidul ghusli nanti kan entah memperbarui terus ya. Yang ada itu mandi sunnah, itu pun ada ketentuan atau alasan kenapa disunahkan. Nah ya, di luar itu berarti tidak disunahkan tuh. Umpamanya mau pergi itu sebenarnya tidak disunahkan mandi. Ya, tidak ada sunnah mandi. Tapi bermatus kan itu hadis namanya an-nadhafah, namanya apa? Mandinya mandi nadhafah, tidak mandi syariat. Nah, bahwa lalu niatnya itu untuk supaya awak sehat, bisa baca, yaitu karena niat ya. Tapi asal dari perbuatan mandinya itu adalah mubah, tidak disunahkan. Sama dengan orang makan ya, kalau makan buka puasa itu kan sunnah, gitu kan. Buka puasanya apa? Sunnah. Sahur itu hukumnya apa? Aslinya sudah. Jadi perbuatan makan dalam hal puasa ketika sahur itu memang sudah disunahkan. Tapi kalau makan biasa kamu di luar itu, di luar sahur, di luar buka, gitu kan, makan yang biasa kita lakukan itu tidak sunnah, tapi mubah. Nah, dia bisa menjadi ibadah kalau dengan niat, diniati. Oh, saya dengan makan. Nah, tapi nek sahur itu aslinya memang ibadah, namanya masyru'iyah tadi. Nah, kalau dalam hal yang mubah lalu kita niati ibadah jadi ibadah, masyru'iyahnya itu disunnah, di niatnya maksud saya. Masyru'iyahnya itu di mana? Niat itu ya memang diperintahkan. Niati perbuatan kamu yang mubah dengan baik supaya jadi ibadah. Di masyru'iyahnya itu di niatnya. Oke. Wa tahlil usul syar. Wa la yusannu tajdidul ghusl li'annahu lam yunqal fi sunnah. Lam yunqal itu naqala yanqulu. Lam yunqal bentuk majulnya tidak diriwayatkan, orang dipindahno fi sunnati dalam hadis. Apa usul tajdidul usul tadi ya. Ya karena sulnya kelakuan itu kalau tidak diriwayatkan apa tajdidul usul fi sunnati di dalam hadis, di dalam apa? Hadis. Jadi hadisnya tidak ada Nabi yang melakukan tajdidul usul. Nanti yang ada tajdidul wudu, apa? Tajdidul wudu. Jadi jangan dikiaskan wudu. Tajdid, nanti ada tajdid tidak, ya, karena ini tidak ada ilatnya, tidak bisa dikiaskan. Oke, saya kira itu. Wa yusannu, teruskan ya. Allah yang kusoma ulwu'i an muddin takriban. Disunahkan Allah yang kusa yang orang kurang, apa ma'ulwu'i an muddin saking satu mud, yaitu satu kati dan sepertiga kati. Jadi menurut Baghdad ini takriban dalam kira berapa gram?
674 gram. Berarti berapa kilo? 1 kilo berapa gram? 1000 ya. 1 kilo berarti ini kira-kira sekitar 6, 7, 8, sekitar setengah kilo air. Jadi boleh menggunakan. Dengan catatan itu cukup untuk badannya. Wala yang kusama ul-husni an-sha'im. Dalam wudhu tadi ya. Wudhu itu minimalnya berapa tadi? 675 itu wudhu. Disunahkan sampai segitu ya. Tapi kalau untuk mandi itu paling tidak 2751 satu sok itu. Satu sok itu perkiraannya berapa? 2781. Satu mut berapa tadi? 675 gram. Satu mut. Ini ukuran di Baghdad, di Irak ya. Kalau sok, satu soknya berapa? 2751. Di hadis Muslimin, nah ini ada hadisnya yang memberikan ukuran air ya. Kalau dulu tadi adalah 675 gram. Kalau untuk mandinya berapa? 2751 ya, satu sok. Satu sok kan. Kalau itu satu mut. Jadi kalau itu satu sok itu perkiraannya sekitar 5 atau 6 mut ya, 6 mut. Itu arba'atu amdadin, 5 mut betul. Satu soknya berapa mut? 4 mut. Satu mutnya berapa gram? 675. Satu mut. Ini ukuran di Baghdad. Kalau kita kan ukurannya nggak pakai itu. Pakai apa? Sak gantang, sak gantang, sak black gitu ya. Sak jumbut yang ini ya. Sak modong. Makanya sak kira sak wakum. Wakai berarti ya. Jadi ukuran DD masyarakat yang disepakati ya. Kayak kita beli sesuatu kan kadang bakul itu ukuran DD. Ya terserah itu. Itu namanya ukuran al-kail wal wazn. Oke. Wala hadda aqsa au adna lima il-wudu'i wal ghusl. Sebenarnya tidak ada batas yang mengharuskan tidak. Itu sebaiknya ya. Jadi ukuran tadi apa? Sebaiknya, namanya sunnah. Sebaiknya tidak kurang dari 1 mut untuk wudu, untuk mandi tidak kurang dari 1 sok. 1 mut tadi 675. Kalau 1 soknya adalah 2751 gram. Berarti kalau ditimbang itu sama kan timbangan. Jadi hampir 3 kilo ya. 30 kurang sedikit untuk mandi airnya. Tuh, air kan sudah digram ya. Kayak gini itu berapa gram? Kan ada ya. Ya, 1 gelas. Gram, lalu kemudian liter. Ya, ada gramnya. Sama ini berapa gelas itu? Rata-rata. Mili ya. Mili itu berapa? Berapa liter? Berapa? Berapa? 1 liter kurang berapa? 1 liter 1 mili. Itu sampai berarti itu seperempatnya. 200 sekian mili. Berarti kalau 1 liter itu 4 aqua gelas kira-kira. 1 liter 1000 kan gram. Gram dengan nilai ya. Liter ya. Gram dari timbangan. Tapi itu ada gramnya juga kan. Timbangannya itu sekian. Kalau perlu dihitung itu tidak apa-apa itu 1 mut itu saat ini itu ya. Jadi seringkali kan ada dalam bayangan. Ini akibat korban kurang praktek ya. Jadi ini bisa mut, bisa so. Karena kitabnya menggunakan istilah sana, tapi kita kan bisa membuat perbandingan gitu ya untuk mempertegas itu ya. Ya hadis Muslimin an Sufina annahu hadis Muslimin karena hadis Muslim an Sufina tasakin Sufina annahu sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam
karena yuwassilu as-sham. Karena ana sapa nabi yuwassilu memandikan sapa nabi Sufainah ya. An Sufainata. Sufainah kecil maksudnya Sufyan. Ini saya baca lagi. Ya hadis muslimin an Sufainata tasir. Saking Sufyan waktu itu masih kecil ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa. Kan Nabi yuwassilu mandikan sapa nabi ing Sufainah as-sa'isa. Wa yuwaddulan mawdhani sapa nabi ing Sufainah al-mudda'in satu. Waktu kecilnya Sufyan itu, Nabi itu mandikannya dengan satu sok, membutuhkan kira-kira satu, tapi itu bukan batasan, bukan keharusan, tapi sebagai informatif. Berarti kalau Nabi pernah melakukan itu, sebaiknya tidak kurang dari itu. Lebih tentu tidak apa-apa, asal tidak terjadi israf. Israf itu apa? Berlebihan dalam air. Sekali lagi, berlebihannya itu yang menjadikan juga tidak apa. Batasnya sunat. Wal hadda aqsa aw adna lima ilwudu'i wal ghusl, tidak ada batasan. Al hadda lan batasan iku mujud aqsa luwih gedhi aw adna utawa aqsa luwih akeh, aqsa notoknya, batas maksimalnya, aw adna atau batas minimalnya. Lima ilwudu' untuk air wudu wal ghusl lan batas. Kalau naqasa an dzalika wa asbahu kafa. Ini kurangnya ya. Kalau naqasa kalau kurang apa ghusl an dzalika saking ukuran tadi ini mut atau sol waswoho dan sudah mencakup mencukupi kafa moko cukup alfa moko cukup opus alfa moko cukup opus. Memang bihinat sesun ya sini sunna ya utas. Memang utai siapa nih wong bihikan itu terkawan lah. Wamang utai sampane membikan menutup kelaman apa najis ya siru mongko membasuh sapa mandu ing najis sunai tasiru baru dia mandi wala sahhu yang lebih sahih annahu takfi wassalatan wahidah. Menurut kalian as-sah itu boleh tanpa harus membasuh najis dulu, tapi sekali membasuh langsung juga untuk mandinya untuk membasuh najis. Ini ada pilihan kaul ya. Pemeratan wahidatan fil wudu, sekali basuhan dalam wudu tanpa harus menggunakan najis dulu. Wa isanu antatabba yang toniti sopa almaratu asal dan bagi perempuan sebaiknya harus teliti asal dan bekasnya darah. Miskin dengan misik, tetap itu menyertakan ya, menyertakan supaya menghilangkan bau, maka dikasih dengan misik. Suma bitibin wanakhi, kemudian dengan wangi-wangian wanakhi. Dalam tadi dalika, kalau tidak menemukan itu tadi misik dan tib, kalau mau mongko taiban iku kafin yang mencukupi, jadi cukup. Kalau sudah tidak punya itu. Wa yasannu alla yartasila syakhsu min khurujil mani qabla al-baul. Wa yasannu lan disunahkan alla yartasila yang ora adus sapa syakhsu seseorang min khurujil mani saking keluarnya mani qabla al-baul sebelum kencing. Jadi sebaiknya kencing dulu ya, baru kemudian mandi gitu ya. Itu kalau karena khurujil mani. Jadi kalau mandinya itu karena keluar mani, kencing dulu baru kemudian mandi. Itu disunahkan seperti itu. Apa yang habis mandi mana lagi keluar lagi atas mana kan gitu ya. Ya. Artinya tuntaskan dulu, dibersihkan. Karena begini ya, urusan tohar kencing itu juga menjadi persoalan besar kalau kita tidak hati-hati. Satu terkait dengan keabsahan wudunya atau mandinya, lalu kemudian terkait juga dengan keabsahan sholat ya. Yang kedua terkait dengan toharohnya. Nabi itu cukup keras memberikan peringatan untuk hati-hati dalam itu. Ya. Ada hadis juga Nabi ketika melihat sahabat itu wudunya nggak tepat itu, dan Nabi disuruh, ya Anda belum wudu sampai diulang beberapa kali, baru kemudian diajarkan wudu yang seperti itu. Ya. Ada hadis lagi juga yang memberikan ancaman bahwa mayoritas siksa kubur itu karena adalah kencing yang tidak bersih. Makanya sampai diurus sampai detail dalam fikih itu. Kalau laki-laki itu disuruh dehem-dehem, perempuan juga begitu. Kalau dua laki-laki disuruh untuk ngurut
alat kelaminnya itu agar supaya tuntas betul. Nggak seperti supir ya. Biasanya supir truk gitu kan. Ini dulu dan supaya selamat sering. Ada membeledos apa ini? Oh iya, yang depan. Yang bayang ono apa jeding di mana? Ada itu kok kan melipok. Tapi ada kebiasaan. Namanya well kepet itu ya. Kepet itu orang kepet itu muyuk ada dewa itu ya. Jadi kalau karena kurujul mani, sebaiknya apa? Kencing dulu baru kemudian mandi. Waisanmu al-dzikru al-maksur. Disunahkan zikir membaca doa. Maksur itu yang datang dari Nabi. Itu namanya apa? Maksur. Jadi sesuatu yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi, doa yang pernah dibaca oleh Nabi itu namanya zikir yang maksur. Zikir yang datang dari Nabi, tidak membuat teks sendiri ya dalam apa bacaan zikirnya, tapi dari Nabi. Batal faraghi, setelahnya selesai mandi, minal ghusli, saking mandi. Karena gua kalau dari keterangan gua sama kayak barang lokal terima akibal wudu'i ing dalam ngiringin. Kalau habis wudu itu kita disunahkan untuk berdoa juga. Jadi memberikan substansi ya doa itu, memberikan nilai, tidak sekedar rutinitas formal ya, tapi ada ruh, ada penjiwaan, ada nilai, ada doa yang terkait dengan semua amalan. Ya itu, kalau Imam Ghazali itu dalam kitab Hidayahnya itu memberikan tuntunan itu, semuanya diberi doa. Gitu. Mulai kita membasuh wajah kita kayak apa, itu ada doa. Yang itu sesungguhnya memberikan makna filosofi terkait dengan semua rukun ya, semua amalan yang harus dilakukan dalam kita masuk setelah melaksanakan wudhunya itu. Dalam mandi juga demikian ya. Amma wa akibal wudu wa yusannu tarkul isti'anah bil ghairi wa yusannu lan disunnahkan apa tarkul isti'anah, ninggal mau minta tolong. Nah ini ya, jadi sunnah mandi sendiri, jangan minta dimandikan orang lain ya. Itu suaminya sekalipun atau istrinya sekalipun, jangan nak bojone ya, tak boleh. Bil ghairi itu maksudnya dicurun dewi. Begitu dalam wudhu itu juga sama. Isti'anah itu hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Sunnah itu mandi dewi. Wa tansyifi lan memakai serbet apa diandui. Anduan ya, kalau istilah mandi kan andu ya, itu diserbeti. Jadi sebaiknya mandi itu tidak pakai tansyif, tidak pakai andu, gitu, tidak anduan. Tapi kan jarang yang bisa melakukan itu. Wajar-wajar kabin, terus kabin, dia menurut Tuhan. Wah, terus loh, nanti terus ini fikih ini. Kamu gegeran yang bisa melakukan fikih yang poin ya. Yang pasti ya, percaya kabin. Tansyif, seger itu asli namanya. Ya, biasa seger itu. Tapi ini nggak biasa ya, itu tambah rasa kotor kabin. Tansyif. Karena sekali lagi dalam tohar itu ada rofil hadas, tapi juga ada rofil dzunub ya, bisa merontokkan itu. Bahasanya itu nanti merontokkan terhadap dosa-dosa yang menempel. Potensi dosa yang ada di mata, di hidung, di telinga, di kaki itu bisa hilang. Makanya lalu ada mustakmal itu di situ gitu ya. Mustakmal itu substansinya karena bekas hadas itu. Di sana ada kemungkinan air kotor. Jadi orang yang mukasaf itu terkadang bisa melihat dari bekas air wudhunya orang ini ternyata dia suka menggosip orang lain. Wah itu isinya tuh gosip dong, aku bisa artis dan sebagainya itu ya. Di tempat wudhunya itu jadinya matanya juga begitu. Kalau suka melihat YouTube sih nggak benar-benar itu nopo isinya suka cacing sembarang. Karena mukasaf itu bisa melihat itu. Dulu ceritanya ada begitu sampai kemudian minta dihilangkan pada Allah ya. Kalau saya mengetahui seperti ini kan berbahaya, saya jadinya kemudian bisa menjustifikasi orang dan sebagainya. Jadi orang mungkin isodolai, dan itu mungkin Allah pada satu sisi ingin menunjukkan bahwa wudhu itu punya fungsi menghilangkan apa? Dosa yang ada dalam dosa kecil, dosa-dosa. Makanya kenapa tansyif itu makruh?
pemakai anduk itu makruh karena potensi menghilangkan dosa itu menjadi hilang kalau dipercepat. Biarkan saja karena ini tetesan air ini bisa menghilangkan dosa itu. Bahkan ada nilai keberkahan, gitu ya, keberkahan dari sisa air wudu maupun sisa air mandi. Waman ightasala li janabatin aw jum'atin aw idin khasala ghusluhuma. Sekali boleh. Jadi barang siapa mandi untuk junub, untuk mandi Jumat, mandi rioyo, itu bisa sekali dengan niatan itu otomatis bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Tidak perlu niat lagi, mandi lagi, itu tidak perlu ya. Cukup dengan mandi jinabat itu, otomatis dia mendapatkan kesunahan untuk mandi apa? Jumat. Kalau pas rioyo tidak Jumat itu rioyo bisa, gitu ya. Itu sih dari telur. Ya. Terus wamanita salah liakhadihima khassalah faqat. Kalau hanya salah satu di antara Jumat dan Id, ya itu saja yang dia dapat. Paham ya? Makanya niatnya adalah niat janabat tadi. Ya, niat janabat. Otomatis ketika hari itu hari Jumat, ketika hari itu hari Id, sudah mendapatkan kesunahan untuk sunnah mandinya Jumat maupun Id. Walau akhdasa summa janabat atau aksar. Ayat jenabah summa akhdasa kafa al-ghusl ala al-madhab. Oh iya, yang menyebutkan kemarin yang datang itu cukup sekali, tapi madhab tertentu ya. Kalau Syafi'i tetap tidak, itu dua berbeda ya. Walau akhdasa ini saya baca lam hadas sukuman summa jenabah, dia lalu junub ya kan, dia harus mandi jenabah. Hadas tadi masih hadas kecil ya. Awak sahu atau sebaliknya jenabah lalu kemudian dia hadas kecil. Wa ajnaba ay ajnaba sumadasa kafa mau mencukupi opal usul mandi ala madhabi menurut madhab tertentu. Lindirojil wudu krono masuknya wudu fil husri di dalam mandi tadi. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama ana fa'ukhti nyawa ake mengambil soping sun ala roksi salah tahasayatin 3 cawuan. Faidan maka kemudian anak mutaisun ikut tohar itu teman-teman suci sopa ingsun. Walam yasulan orang memisahkan sopa nabi fasolah yafsir. Walam yasulan orang memisahkan sopa nabi. Walam yasulan orang memisahkan sopa nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup sekali. Ma'anal ghaliba anal janabata ala jarradu anal hadas. Pada umumnya jinabat itu la tatajarrad, tidak bisa menyendiri, tidak bisa terlepas anil hadas. Pada dakhalata kal janabati wal haid, maka saling masuk di dalamnya seperti halnya jinabat dan haid tadi. Wal khulasah anna ahamma sunanil husli, sesungguhnya yang paling penting dari sunah-sunahnya mandi ya atas niyatu wa wudu qabla Wadulan untuk qabla usatuni mandi tibaan di sunnati krono di mana hadis kama ruwahu sofa syekhan. Kamu ke hadis riwayat yang melihatkan Imam sofa syekhani. Yang kedua imrul riyad, ini yang paling ditekankan dalam mandi jinabat. Maka air tangan fi kulli marwatin al jasadi bidalki dengan digosok. Kalau mualah itu apa? Nyambung terus menerus. Watatimu ghusl jihadil yumna. Usul jihadil yumna lah mendahulukan basuhan bagian yang kanan, adalah jihadil yusra mengakhirkan bagian yang kiri. Oke, saya kira itu terkait dengan sunnah-sunnah yang menyempurnakan terhadap pelaksanaan mandi wajib atau mandi sunnah. Bifam sa'ana bibarakatihi wa bibarakatihi